budaya dan jalali wal ikram ala al-tarana dinil Islam wa salli wa sallimu ala nabiyyina wa rahmat al-mabu'uthi bil kitabi wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa alihi ajma'in amma ba'du. Ing dalu menika kula ditugasi Pak Adi iki sing bagian perintah kula. Pak panjenengan disuwun Ngarga Soko. Maksud kula jare Pak Adi sing nyampeni itu. Tapi mangke sing praktekne Pak Adi. Ing dalu menika kula ditugasi kengken bahas tentang wudu. Bukan nyambung nama boten kali kebutuhan negeri. Itu terkait tentang wudu. Bab wudu menika dados napa suatu pekerjaan yang penting, yaitu ketika kita akan akan sholat. Nah, kadang-kadang niku wonten sing sekedar wudu niku sekedar kurang sempurna. Oleh karena itu diangkat kembali, diingatkan kembali, sifatnya ini boten ngajari, tapi mengingatkan kembali. Sing kadang-kadang wudunya niku kurang sempurna, maka disempurnakan. Ngerti? Bapak Ibu, babagan wudu ini didasari di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Insyaallah kata sing hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Nah, ayat menika ngingataken dumateng kula lan panjenengan sedaya, wahai orang-orang yang beriman. Kula lan panjenengan sedaya iki sing mengimani terhadap Allah, terhadap kitab-kitabnya, terhadap para nabinya, terhadap malaikatnya, terhadap hari akhir, terhadap qada dan qadar, itu orang yang beriman. Apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu. Ini sih diambil hal yang pokok. Basuhlah wajahmu, tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki. Kenapa ini disampaikan kembali? Karena kadang-kadang Bapak Ibu yang wudu, utamine kadang-kadang ibu-ibu utawi tiyang jaler sing wekdal wudu gawe klambi lengan dawa niku kadang-kadang basuh mengusap tangan sampai siku niku puncuke sikut jari, berarti derek sempurna. Utawi kadang-kadang nek basuh kepala niku mung ditutul-tutul tok. Ngoten nggih. Banyune niku mung ditutul-tutul ngene tok. Ping 3. Utawi
yen basuh sikil niku mau dikelecir notok ning gone apa keran. Mau dikelecir notok kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Boten dibasuh. Boten di gosok-gosok. Nanti benar nanti serap. Jadi kerannya dibuka, terus sikile di turunnya gone ngisore keran kanan kiri kanan kiri kanan kiri lagi. Boten sing ngoten. Nah, ini diingatkan kembali. Bapak Ibu sekalian, wudu ini harus disempurnakan, tidak sekedar mau ketoke wudu, tapi harus disempurnakan. Lah kesempurnaannya nanti kita bahas secara detail. Nah ini dasar-dasar di sini. Kemudian berikutnya, kenapa wudu ini perlu kita sempurnakan? Di antaranya wonten hadis, pentingnya wudu. Di antaranya hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menerima sholat seseorang dari kalian apabila berhadas sampai ia berwudu. Makanya wudu itu dijaga. Termasuk waktu sholat kok terus ketut atau apa itu, maka harus dibatalkan wudu kembali. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya, pentingnya menyempurnakan wudu itu diantaranya ada hadis riwayat Bukhari Muslim ingkang wacanipun ada qala Rasulullah SAW, idza tawadda al-'abdu fa ghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma. Artinya, apabila seorang hamba berwudu lalu membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya setiap dosa yang dilihat oleh matanya bersama dengan air. Makanya perlu disempurnakan di dalam membasuh. Berikutnya, fa'idha wasala yadaihi kharaja min yadaihi kullu khati'atin kanat fatashadha yadahu ma'al ma'. Apabila ia membasuh kedua tangannya, keluarlah dari tangan-tangannya setiap dosa yang dilakukan tangannya bersama air. Nek wau ketika membasuh muka itu dilepaskan dosa-dosanya. Nanti boleh tiang-tiang ikut bersani ningali barang-barang sing dadosaken maksiat. Nanti ini atau boten nanti, makanya niku diresiki kangge nanti boten tangan ini melakukan kesalahan-kesalahan. Nanti ini kesalahan-kesalahan itu juga dibersihkan bersama dengan kita wudu. Fa'idha masaha ra'sahu kharajat min ra'sihi kullu khati'atin kanat sami'atha udunahu ma'al ma'.
Jadi hadisnya panjang, artinya bahwa setiap kita membasuh anggota wudhu itu juga mengeluarkan dosa-dosa dari bagian anggota wudhu. Ketika ia membasuh, maka diampunilah dosa-dosa tangannya bersama air atau bersama percikan akhir yang terakhir. Ketika ia membasuh kedua kakinya, maka diampunilah dosa-dosa kakinya bersama air atau bersama percikan air yang terakhir, hingga ia benar-benar bersih dari segala dosa. Itu diantaranya ketika kita wudhu itu maka harus dilakukan secara benar. Berikutnya di hadis riwayat Abu Dawud, qala Rasulullah SAW, asbihul wudu'a wailun lil aqabi minan nar. Sempurnakanlah wudhu kalian, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terkena air saat wudhu dari adab neraka. Jadi ketika membasuh kaki itu harus disempurnakan gitu, supaya betul-betul bersih dan tidak sampai kita kena celaka, karena celaka maksudnya itu celaka dari adab neraka, supaya terhindar dari. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ini adalah bagaimana tata cara wudhu selengkapnya gitu. Nah, untuk selengkapnya di dalam berwudhu ini kita menggunakan rujukan, yaitu putusan tarjih. Jadi yang diputuskan oleh Muhammadiyah melalui berbagai kegiatan kajian tentang permasalahan toharo. Bapak Ibu sekalian, tentang kitab toharo ini secara urut saya sampaikan. Pertama, dasar tentang toharo yaitu di surat Al-Maidah ayat 6 tadi. Kemudian hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, basuhlah mukamu, tanganmu sampai siku, usaplah kepalamu, dan cucilah kakimu sampai kedua mata kaki. Dan jika kamu berjunub, maka bersuci atau mandilah. Dan jika kamu sakit atau bepergian atau salah seorang di antara kamu buang air atau buang hajat, dan kamu sentuh wanita dalam kurung berhubungan seksual dan tidak kamu dapati air, maka tayamumlah kamu dengan debu yang bersih. Maka usaplah mukamu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak menginginkan kesempitan kepadamu, tetapi hendak mensucikan kamu dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu supaya kamu bersyukur. Itu bunyi lengkap Quran surat Al-Maidah ayat 6. Namun berikutnya pelaksanaannya itu dipertegas oleh Rasulullah SAW dengan sunnah-sunnahnya di dalam berwudu. Yang pertama, apabila kamu hendak berwudu, maka bacalah basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengikhlaskan niat karena Allah.
Apakah harus dilafalkan? Kudu dilafalnya apa boten Bapak Ibu? Niate boten, tidak harus dilafalkan, tapi ada niatan di dalam kita memulai itu. Wudhu itu karena Allah, bukan karena yang lain. Wonten saya melafalkan nawaitul wudu'a dan seterusnya, itu adalah orang ingin memantapkan terus dilafalkan. Tapi pada intinya niat itu adalah yang kita tanam di dalam hati. Kita wudhu itu untuk apa? Kita wudhu untuk sholat karena Allah. Kemudian dilengkapi dengan sunnah-sunnahnya. Basuhlah telapak tanganmu 3 kali. Jadi telapak tangan itu berarti ini kan wudhu itu terus diangkat, ya kan? Diangkat, ya kan? Basuh telapak tangan 3 kali. Jadi mulai tangan kanan, terus tangan kiri 3 kali. Gosoklah gigimu dengan kayu arok atau sesamanya. Kalau di Mekah itu banyak kayu siwak. Biasanya kalau orang-orang haji itu juga pulang membawa kayu siwak. Itu kalau ada boten nggih sikat. Makanya disarankan untuk sering bersikat gigi. Kemudian berkumurlah dan hisaplah air dari telapak tangan, ya, dari telapak tangan sebelah, dan berkumurlah kamu, dan berkumurlah kamu kerjakan yang demikian itu 3 kali. Jadi setelah membasuh tangan kanan 3 kali, kiri 3 kali, terus ambil air untuk berkumur sambil dihisap. Nah ini sing jarak kira-kira menghisap liwat hidung, disedot liwat hidung. Niku kadang-kadang sing sering ditinggal. Nah, kudune diupayakan sambil berkumur juga menghisap air melalui hidung, pakai air tangan dua. Dan itu dilakukan 3 kali. Kemudian sempurnakanlah dalam berkumur dan menghisap air itu, gitu ya. Jadi nyedot itu ya rada disedot rada jeruk. Kemudian apabila kamu sedang tidak berpuasa, jadi nek wayahe poso nggih pun disedot, pun dihisap liwat jeru boten. Nek wayahe poso, nek boten poso disedot, karena itu kan masuk, ya, masuk kadang sampai di mulut. Sasampune berkumur nembe membasuh mukamu 3 kali. Membasuh muka itu berarti sing batas-batase rambut iki. Basuh 3 kali. Dengan mengusap 2 sudut mata. Ini diusap. Jadi tidak hanya sekedar biru tapi sambil di sudut muka ini dibersihkan.
lebihkanlah membasuhnya. Lebihkanlah membasuhnya ini tidak sekedar dibasuh, tapi dilebihkan sampai batas-batas rambut lebih bernopo-nopo. Berikutnya dengan digosok-gosok, jadi tidak sekedar disiram roh, tapi juga digosok-gosok. Dan selailah jenggotmu, nek duwe jenggot niku digosok-gosok supaya airnya sampai pada kulit, sampai pada kulitnya. Tapi kakak sih boten jenggotan, ahli banget. Kemudian basuhlah kedua tanganmu dan kedua sikumu dengan digosok 3 kali. Jadi membasuh kedua tangan ini sampai siku, sampai siku. Kadang-kadang ini garing, sikune garing. Ibu-ibu nek misalnya wudhu tangannya kadang-kadang kalau ini diringkis ini kan rada sempit, dan itu kudu disempurnakan. Kalau oleh alasan mergo sempit terus akhirnya kering berkaca. Iya caranya kudu bisa sampai dibasuh sampai siku. Dan sela-selailah jari-jari. Jadi ini digosok tadi. Terus sampai di siku 3 kali. Terus yang kiri juga 3 kali. Ini gini, disela-selai jari ini. Ora sekedar kok disiram roh. Melebihkan membasuh kedua tanganmu dan mulai dari tangan kanan. Lalu usaplah ubulmu dari atas surbanmu. Terusnya misalnya bersurban itu diusap. Pada umumnya kita, kepala ini tidak hanya ditutul-tutul tapi diusap, dan dari ujung muka kepala hingga tengkuk dan kembali lagi pada permulaan. Jadi mulai dari ini terus diusap ke belakang sampai buri. Terus dikembalikan lagi ke depan. Jadi diusap dari depan terus sampai ke belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Kemudian usaplah kedua telingamu sebelah luar dengan 2 ibu jari, sebelah luar ini dengan ibu jari, ya. Dan sebelah dalam dengan telunjuk. Jadi ini jepit kupingnya ini. Sing ibu jari tak jombone, sing telunjuk tak lebete sampai di lekuk-lekuknya
Kalau lekuk-lekuknya telinga itu diusap. Lalu basuhlah kedua kakimu beserta kedua mata kaki dengan digosok 3 kali. Jadi ora disiram tok, tapi sambil digosok. Dan selah-selailah jari-jari kakimu dengan melebihkan membasuh keduanya. Jadi tetap jari-jari ini di sela-selainya digosok antar jari-jari ini. Dan ini sing jarang, sing sering mau disiram. Gimana? Sing sering mau disiram dilocor. Nah, oleh karena itu biasanya di masjid, di musola niku disediani kursi. Mergi nek tiyang sepuh niku kadang-kadang ngadeg dengan satu kaki niku rodok liur. Maka biasanya di masjid-masjid niku wonten sing disediani lungguhan. Maksudnya nek wudu kali lungguh niku saged sempurna. Nek boten lungguhane kadang-kadang diwenehi apa? Diwenehi besi ngoten lho, didamel tataane sikil supados saged seimbang. Nah, itu tugasnya apa jenenge itu tugasnya sing bangun tempat wudu harus memperhatikan itu. Tapi kadang-kadang dianggap kabeh wong sehat terus seger kabeh ngadeg sikil siji iso seimbang. Akhirnya ora disediani lungguhan, ora disediani tatanan kaki. Nah, nek bangun anyar berarti butuh disediani. Nek boten lungguhan sing permanen nggih ditukokno kursi plastik supados saged lungguh ben wudune sempurna. Nek kepeksa boten wonten nggih sirahe diteplekno tembok. Ketika berdiri dengan satu kaki iki basune rada gampang. Terus itu perlu untuk disempurnakan. Kalau sudah tadi basuh kaki juga dilakukan 3 kali, kemudian sambil digosok-gosok, diresiki, terus tumitnya juga harus basah sampai di atas mata. Itu 3 kali. Tapi nek mengusap kepala itu cukup 1 kali. Mengusap kepala tadi cukup 1 kali dari depan sampai ke belakang, kembali ke depan. Kemudian mengusap telinganya ini juga 1 kali, tapi ojo cepet-cepetan. Jadi sampai lekuk-lekuk ini terusap semuanya. Cukup 1. Kalau sudah, ucapkanlah apa Bapak Ibu akhir wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Niku sempurna. Ini penting dalam rangka hadis tenajen wau. Bilih ketika kita mengusap muka, ini dosa-dosa karena penglihatan, dosa-dosa karena
ketika kita sebelum wudhu itu dirontokkan bersama air. Ketika kita membasuh tangan dengan penuh ketaatan itu juga menghilangkan dosa-dosa tangan bersama air. Demikian juga sampai kaki. Pun monggo sing badhe tanglet tentang wudhu. Monggo Bapak Ibu. Apakah sama ketika membasuh kepala antara laki-laki dan perempuan? Iya, sama. Jadi membasuhnya niku mulai dari depan sampai tekuk. Nah, bagaimana kalau rambutnya panjang? Ya cukup sampai tekuk minimal. Tidak membasuh seluruh rambut. Lalu gimana kalau orang perempuan itu tetap wudhunya terbuka? Lah itu sing salah sing gawe jadi orang menyiapkan kanggo wong putri supaya auratnya tidak kelihatan orang lain. Ya, sampun. Berikutnya monggo. Apakah setelah tidur itu membatalkan wudhu? Apakah setelah tidur batalkan? Atau saya kata Bapak Ibu, misalnya kejenengan sholat tahajud, ini contoh maksudnya, dan sholat tahajud tadi jam 2:30, terus nunggu adzan subuh keturun, dan contohnya misalnya, terus batal ndak wudhu nih, ada kira-kira batal apa badan? Batal niku nek turune angkel sampai gak ngerti. Tapi nek kare lungguh ngeten iki, sik karo lungguh karo napa zikir terus keturun niku boten batal selama kita tidak sengaja kentut. Tapi nek turu karo leye-leye sampai angker yo bakal pergo nek kentut gak ngerti. Posisi waktu kita duduk kentut nek gak diangkat yo ora iso kata tadi. Tapi nek leye-leye niku gampang pergo boten saged ngempet. Intinya kalau kita misalnya sambil berpikir terus tertidur, kalau niatan ini subhanallah alhamdulillah terus turun, nah itu jin boten batal. Kecuali nek sengaja kentut, tapi nek kentut yo ora keturun jenenge sengaja kentut yo ora keturun. Ada. Ini masalah wudhu. Seandainya kita berwudhu di dalam apa itu ada di dalam bak, bolehkah karena air kita tidak bisa mengalir? Terus bagaimana kita membasuh kaki? Bolehkah kita wudhu di dalam bak atau di dalam timba? Rasulullah niku nek wudu sak cebok niku kira-kira 1,5 liter niku pun cukup. Nek sabar ya tambah cukup, asal airnya itu suci dan mensucikan. Dicipuki sithik digawe basuh tangan, diciput sithik gawe basuh muka, digawe kumur,
Apa? Berarti kan harus pakai cidung, nggak pakai tangan. Kalau pakai tangan berarti tangannya dibersihkan dulu. Jadi tangannya yang dibersihkan dulu. Orang tangan kotor dicipuni ning jero bak. Tangannya dibersihkan dulu. Tahun monggo berikutnya. Hal-hal yang kiranya membatalkan wudhu, karena makan itu termasuk membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu apa saja Bapak Ibu? Buang air, angin, berarti kentut, terus buang air. Niku air itu maksudnya pipis. Titik toake niku termasuk batalkan wudhu. Kentut pipi toake yang batalkan wudhu. Apalagi berak itu batalkan wudhu. Makan itu tidak membatalkan wudhu. Minum tidak membatalkan wudhu. Rokok yang termasuk tidak membatalkan wudhu. Tapi nih, menurut fatwa Muhammadiyah, ngerokok itu termasuk haram. Pulau Runyet dia ngerokok tahun 2011. Niku wonten fatwa haram merokok, terus kula leret pelak ngantos saiki dereng nate nyoba mulai tahun 2011. Niku ternyata yo kuat, gak merokok yo kuat. Boleh. Berikutnya tempat hadas, ya. Setelah kamu berwudu dengan cara-cara yang tersebut di atas yang kalau sampai tahu, maka kamu dalam keadaan suci selagi belum ada sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan, yaitu jalan pipis dan jalan bubur. Ya, tadi pertanyaan itu. Dan selama kamu tidak menyentuh wanita, menyentuh yang dimaksud itu berhubungan dengan suami istri. Nek nyentuh bojone ora apa-apa, salaman arep berwudu, arep budal ning masjid, salaman karo bojone ora apa-apa, tidak membatalkan wudu. Dan tidak menyentuh kemaluan, tidak menyentuh alat kelamin, dan tidak tidur nyenyak dengan miring. Nah, ini sudah terjawab semua tadi pertanyaan itu. Tidak tidur nyenyak dengan miring. Nah
itu Bapak Ibu sekalian, diantaranya hal-hal yang membatalkan wudu. Nek wis tidur nyenyak niku kita ya wudu kembali. Apakah wudu kembali itu ya harus sempurna seperti sebelumnya? Ya iya, itu ya lengkap sempurna, ya dibasuh 3 kali, tapi jangan berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Kadang-kadang itu keranjang berwater dipol, nah itu diboten angsal. Keran itu cukup dihidupkan sampai kebutuhan kita tercukupi, gak sampai bau water terus cepat ngenteni banyu. Listrik marah melu bayar wae terus dipol wae. Nah itu tidak boleh. Bab wudu sampun nggih. Lanjut tentang mandi. Mandi besar, mandi jinabat. Apabila kamu berjinabat karena mengeluarkan air mani, jadi hubungan suami istri, atau karena keluarnya air mani, maka perlu mandi. Atau bertemunya kedua kelamin, kelaminnya suami istri ketemu, maka perlu mandi. Atau kamu hendak menghadiri sholat Jumat. Nah ini ketika kita akan menghadiri sholat Jumat, maka disunahkan mandi besar, itu lengkap mandinya. Sing sering mandi niku lah sirahe boten diguyur to ya. Tapi waktu-waktu seperti yang saya sebutkan tadi itu diperlukan mandi lengkap. Atau kamu baru selesai haid, bagi ibu-ibu itu periode menstruasi setiap 1 bulan itu mengalami menstruasi, maka akhir menstruasi itu juga mandi besar. Atau nifas itu adalah pasca melahirkan, itu mengeluarkan masih ada keluar darah sampai kira-kira mungkin 30 atau 40 hari gitu, sekitar 40 hari gitu. Itu di akhir sudah bersih itu juga wajib mandi. Apakah sebelumnya boleh mandi? Ya boleh, tidak apa-apa. Tapi ketika akhir itu harus dalam mensucikan harus mandi besar. Kemudian bagaimana caranya? Yaitu mulai membasuh kedua tanganmu dengan ikhlas niatmu karena Allah. Jadi kita niati bahwa saya ini adalah mandi besar, mandi jinabat, mandi lengkap, itu diniati. Tuh.
Lalu basuhlah kemaluanmu dengan tangan kirimu dan gosoklah tanganmu dengan tanah atau apa yang menjadi gantinya. Nek sakmene kok nggih damel sabun. Lalu berwudulah seperti di atas. Jadi pertama dibersihkan dulu, itu dibersihkan bagian-bagian kemaluan, bagian pantat, bersihkan dulu, Pak. Gosok pakai tangan kiri. Kemudian berwudu. Nah, berwudu itu berarti ya dimulai dengan apa? Dimulai dengan apa? Ya basmalah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wudu seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian ambillah air dan masukkanlah jari-jarimu pada pangkal rambut dengan sedikit wangi-wangian, angin sampo. Jadi kita ambil air setelah berwudu, terus gini kita di gosok-gosok angin sampo. Bapak Ibu, dalam penelitian itu ketika orang mandi janabah pada malam hari itu dianjurkan untuk tidak tergesa-gesa langsung nek mandi itu disiram teko sirah dhisik. Kudu alon-alon. Karena apa? Ketika kondisi dingin, orang mandi langsung kebiruan atas, itu darahnya naik secara mendadak untuk menyeimbangkan suhu tubuh. Begitu disiram biur, darah itu cepat naik ke atas. Ketika naiknya itu mendadak, itu kadang-kadang bisa kena stroke. Oleh karena itu di cara mandi janabah itu setelah wudu disuruh membasahi sedikit-sedikit, orang langsung digebyur. Kemudian sesudah dilepaskan rambutnya, maksudnya kalau rambutnya ibu-ibu sedang di ya di gelung atau diapakan itu dilepas ya. Dan mulailah dengan yang kanan, lalu tuangkan air ke atas kepalamu 3 kali, lalu ratakanlah atas badanmu semua. Jadi disiram dari atas. Tadi setelah diberi wangian terus disela-selai, berarti sudah beberapa air sudah masuk, kemudian disiram dari atas. Serta digosok. Kemudian basuhlah atau cucilah kedua kakimu dengan mendahulukan yang kanan, kemudian yang kiri, dan jangan berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Jadi Islam itu ya juga menganjurkan untuk berhemat. Kaliwatan ditakon tentang mandi janabah. Itu baik karena hubungan suami istri, atau karena akan sholat Jumat, atau karena ibu-ibu setelah haid, atau setelah nifas.
Iku carane podo, carane ngaji. Ya tetap diakhiri dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lanjut. Berikutnya Bapak Ibu, di rangkaian ayat 6 surat Al-Maidah tadi, di samping wudu terus mandi juga tayamum. Nah, tayamum itu diperlukan ketika ada keterbatasan dalam hal air, keterbatasan dalam hal kesehatan, keterbatasan dalam hal kondisi sedang berkendaraan. Itu diperlukan tayamum. Dan jika kamu berhalangan menggunakan air atau sakit atau mendapat mudorot atau kamu dalam bepergian kemudian tidak mendapatkan air, maka tayamumlah. Nanti tayamum. Nanti tidak apa-apa, kita dibolehkan. Contoh, misalnya kita mau berangkat haji. Haji itu kalau sekarang naik pesawat terbang, perjalanannya tidak kurang dari 10 jam. Waktu 10 jam itu melampaui waktu-waktu sholat. Nah, padahal kita harus sholat. Nah, sholat harus berwudu, tidak ada air, maka harus tayamum. Islam sudah mengantisipasi itu. Tuh. Maka gimana caranya tayamum? Yaitu menggunakan debu yang baik. Di mana debu itu dapat diperoleh? Kemudian sangat memperoleh debu yang baik itu. Pertama yuk kita tempat-tempat terbuka meniko. Ini kan wonten debu atau di dinding atau di lantai. Lantai saya kena debu. Kados ngeten iki kan nggih wonten debune to. Ini termasuk debu yang baik. Katut angin kemudian nempel ke lantai. Yang baik itu berarti kita pilih lantai-lantai yang semula bersih. Duduk lantai sing bolak-balik diliwati kayak sandal terus boten kados lantai ngeten iki boleh sholat. Boleh napa jenenge iki? Dinding. Terus misalnya wonten apa kalau lama tidak ada hujan, berarti di tempat-tempat tanah itu ada debu yang baik, yang bersih. Kemudian maka tayamum itu dapat dipakai untuk mengganti wudhu dan mandi. Karena kondisi sangat dingin, kalau mandi berbahaya, maka cukup dengan tayamum.
Nah, kemudian caranya bagaimana? Letakkanlah kedua tanganmu ke tanah, kemudian tiuplah keduanya. Jadi nek tanah yang berdebu ngoten niku, terus kita letakkan tangan ke tanah yang bersih itu, kemudian ditiup. Nek boten-boten nggih teng tembok, bisa ana tembok sret. Boten teng kaca resik utawa teng kaca sing ana debune, sing ketok utawa teng tembok. Dengan ikhlas niat karena Allah. Kemudian bacalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian usaplah kedua tanganmu pada mukamu dan kedua telapak tanganmu. Caranya sederhana. Setelah diusapkan di tembok, kemudian ditiup, diusapkan ke muka, terus ke kedua tangan sampai pergelangan. Sampun itu kondisi ketika tidak ada air, ketika sakit, ketika berkendaraan ora oleh kececeran banyu kendaraan ini, misalnya di pesawat. Maka begitulah caranya Islam memberikan kemudahan. Jadi saya ulang kembali, caranya tayamum, baca basmalah, tangannya ini ditempelkan ke debu, terus ditiup, kemudian membasuh lengan, kemudian membasuh tangan sampai telapak kanan ini sampai pergelangan, kanan dulu, kemudian kiri, kemudian membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan apabila kamu mendapatkan air, maka bersucilah dengan air. Jadi nek wis kondisi wis lepas dari kondisi keterbatasan air atau kondisi wis sehat, maka gunakan air. Ngoten Bapak Ibu. Jadi Islam itu sudah mengantisipasi kondisi-kondisi tertentu, diberi cara-cara untuk mengatasi. Bon, monggo yang tangga. Tayamum itu dipakai untuk sekali ibadah atau berkali-kali ibadah? Ya selama kita tidak batal. Misalnya sholat zuhur karo asar dijamak kosor bersalat, yo cukup satu kali tayamum zuhur asar. Berarti zuhur asar kita mulai zuhur, terus sholat jamak takdim, kemudian setelah itu kan sudah jeda yang panjang, baru sholat maghrib atau maghrib isya di jamak takdim atau takdir. Nah, selama kita masih belum batal dan belum mendapatkan air, maka tayamum tadi masih berlaku. Tapi kalau sudah ragu, aku mau batal apa enggak, ya tayamum lagi, karena jedanya sudah panjang. Tapi kalau sholat zuhur asar di jamak itu cukup satu kali tayamum selama masih kondisi belum batal. Dan
Mungkin ada pertanyaan lagi. Pun mekaten Bapak Ibu sami pun jam 09.00. Tegese niku di antara pelajaran untuk mengingatkan kembali tentang wudhu, terus hal-hal yang membatalkan wudhu dan tayamum dan mandi junub. Mudah-mudahan nopo ingkang kula sampaikan menjadikan pelajaran bagi kita untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapan sholat, wudhu dulu. Wudhu yang dilakukan secara sempurna supaya dengan wudhu itu saja itu menghapuskan dosa-dosa kita yang kita lakukan sebelum wudhu. Terus wudhu dibersihkan. Habis sholat wudhu dosa-dosa yang dilakukan sebelum wudhu dibersihkan lagi. Demikian seterusnya sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan muslim. Jumat itu biasa toh, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaitu di antaranya. Terus kita bersihkan sehingga sewaktu-waktu kita meninggal dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah. Insya Allah husnul khotimah. Nanti Bapak Ibu, lepatin atur kasare rebak kula nyuwun pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Nasrum minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.